Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya, dan tentunya di sini juga saya akan bahas mengenai jadwal kalender ekonomi ya yang rilis malam ini di sesi Amerika, dan tentunya di sini saya menggunakan forexfactory.com untuk pembahasannya. Oke, nggak lama-lama sebelum saya bahas secara teknikal untuk XAU/USD, saya akan membahas dulu ya untuk kondisi jadwal kalender ekonomi yang rilis malam ini, pengaruhnya seperti apa terhadap indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 19.15 menit ya, ada ADP Non-Farm Employment Change. Kita ketahui sendiri ya, untuk ADP Non-Farm Employment Change ini adalah laporan bulanan yang diterbitkan oleh perusahaan ADP yang menggambarkan perubahan dalam lapangan kerja sektor swasta di Amerika Serikat. Laporan ini juga memberikan gambaran awal tentang bagaimana kondisi pasar tenaga kerja akan terlihat sebelum data resmi dari Biro Statistik Tenaga Kerja. Dan tentunya di sini juga laporan ADP ini mengacu pada perubahan jumlah pekerjaan di sektor non pertanian di Amerika Serikat. Jadi ini swastanya itu, contohnya seperti itu. Ini mencakup semua pekerjaan di luar sektor pertanian, seperti pekerjaan di sektor manufaktur, jasa, konstruksi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya yang bukan pertanian ya. Angka non-farm employment change mengidentifikasikan apakah lapangan kerja di sektor swasta ini meningkat atau menurun dalam periode waktu tertentu yang dilaporkan. Nah, ini sangat berpengaruh ya tentunya. Kalau kita perhatikan pun dari datanya, previousnya ini kan dari data sebelumnya 324.000 ya. Forecastnya 194.000. Berarti ada angka di bawah daripada ekspektasi, ada penurunan. Dan jika mana actualnya sesuai dengan forecast, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Apalagi datanya jauh di bawah previous ya, dan di bawah forecast gitu. Tapi kalau nanti angkanya ternyata masih di atas forecast, dan kalau di bawah previous masih mengidentifikasi pelemahan juga terhadap indeks dolar, tapi tidak terlalu signifikan. Tapi kalau sampai datanya tersebut di atas previous ya, di atas 324.000 gitu hasil aktualnya, nah di situ baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi secara keseluruhan untuk ADP Non-Farm Employment Change di sini diprediksikan ada penurunan angka yang cukup signifikan ya, hingga 194.000. Maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Selanjutnya pukul 19.30 ya, ada prelim untuk GDP ya. Nah, prelim GDP quarter of quarter ini ya mengacu pada pertumbuhan GDP Amerika ya, tentunya di kuartal tertentu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan di sini perbandingan antara kuartal sekarang dengan kuartal sebelumnya ini yang akan dilihat gitu loh. Jadi salah satu rilis data ekonomi yang memberikan gambaran awal tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi data ini dapat memberikan informasi tentang seberapa cepat ekonomi tumbuh atau melambat dalam periode 3 bulan terakhir. Data ini umumnya dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional atau lembaga terkait lainnya. Dan pasti sangat berpengaruh ya kalau data GDP ini, karena melihat tadi ya pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu loh, pertumbuhannya cukup cepat atau melambat. Tapi masalahnya di sini kalau kita lihat previous dan forecastnya ini angkanya sama gitu, tidak ada perubahan. Artinya kalau posisinya seimbang gini ya, setidaknya tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan ya, mungkin ya indeks dolarnya juga tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi hati-hati kalau nanti forecastnya actualnya ya tentunya di bawah daripada forecast, maka di situ menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Amerika sangat lambat gitu. Jadi negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau nanti angkanya di atas forecast, maka menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi di Amerika sangat cepat. Itu bisa berdampak kepada inflasi ya, tentunya masih sangat kokoh. Jadi kita lihat aja nanti aktualnya apakah di atas forecast atau di bawah forecast. Kalau di bawah forecast maka menunjukkan data tersebut negatif terhadap indeks dolar. Oke, itu ya sederhananya gambarannya. Selanjutnya pukul 21.00 di sini ada pending home sales ya. Jadi ini middle impact ya. Ini middle impact tapi juga pasti akan sangat berpengaruh.
Di sini mengacu pada indikator ekonomi yang mengukur jumlah kontrak penjualan rumah yang ditandatangani ya, tapi belum ditutup secara final. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur aktivitas pasar perumahan di Amerika Serikat. Ketika seorang memutuskan untuk membeli rumah, mereka akan menandatangani kontrak pembelian atau penawaran yang mencantumkan persyaratan dan harga penjualan. Kontrak ini mencakup kesepakatan antara pembeli dan penjual. Tetapi penjualan rumah belum sepenuhnya sesuai sampai transaksi selesai ditutup. Proses penutupan melibatkan langkah-langkah seperti pemeriksaan properti, penilaian, dan persiapan dokumen hukum. Intinya di situ. Jadi kalau kita lihat ini kan diukur ya untuk kondisi penjualan rumah atau pending home sales ini dari angka previousnya 0,3%. Jadi di sini ada penurunan ya cukup signifikan, minus 0,08% ya, minus 0,8% ini cukup besar ya. Jadi aktualnya jika mana sesuai dengan forecast ya menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Artinya ada pelemahan kondisi ekonomi. Ini juga mencakup penghasilan ya. Artinya kalau masyarakatnya di sana tidak menunjukkan aktivitas bisa membeli istilahnya mendatangani banyak rumah untuk dibeli, itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang sangat buruk. Gambarannya sih seperti itu. Jadi aktualnya jika mana sesuai dengan forecast ya negatif terhadap indeks dolar. Oke. Itu aja gambarannya dari data ekonomi yang nanti akan rilis ya tanggal 30 Agustus. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita akan kembali lagi di analisa teknikal ya untuk XAUUSD. Langsung aja kita lihat di chart, check it out. Oke, untuk market XAUUSD sore hari ini ya, kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih bergerak konsolidasi. Tapi kalau kita perhatikan dari candle kecil-kecil ini terbentuk ya. Tadi kan saya melihatnya di sini ada pembentukan rising wedge ya, tapi sudah di breakout dan dia sudah bergerak turun. Dan tentunya satu candle ini pukul 8 sampai dengan jam 12 siang ini sudah berhasil breakout dan close di bawah 1936.18. Ini menurut saya memiliki potensi adanya dorongan seller terjadi atau bearish untuk koreksi gitu. Karena kan tren besarnya masih bullish dan posisinya di sini ada 3 inside down ini. Ini mother bar, inside bar, dan ini candle impulsive bearishnya. Secara keseluruhan nanti kita akan cek. Ini kan ada pembentukan, ini kurang lebih ya, nanti pukul 16.00. Karena di time frame 4 jam di tempat saya ini perubahannya per 4 jam ya. Maksud saya per jam genap gitu. Jadi kalau ini membentuk spanning top, artinya ada buyer dan seller ini juga memiliki kekuatan yang seimbang. Kita membutuhkan konfirmasi adanya satu candle lagi. Kalau masih ditutup candle impulsive bearish ya, candle bearish yang sangat kuat, maka menunjukkan seller momentumnya masih terlihat. Karena saya masih menunggu area support ya di posisi ini yang menurut saya masih memiliki potensi bisa menyentuh wilayah area kurang lebih di 1926. Karena posisi sampai dengan saat ini pergerakannya sangat minim sekali ya. Anda bisa lihat ini hanya kisaran 2,75 dolar per troy ounce. Sangat kecil sekali. Ya, tidak ada perubahan. Artinya market betul-betul tidak ada aktivitas yang sangat volatile gitu. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jamnya ya. Ya, ini area konsolidasinya, tidak ada perubahan. Saya akan coba tandain aja dengan area konsolidasi ya di posisi ini. Saya akan tarik dari level candle terakhir yang memiliki posisi yang memiliki perubahan yang sangat kuat ya di situ. Ini area konsolidasinya saya tandain seperti ini. Yang berkisaran antara 1938.05 sampai dengan 1932.60. Jadi selama market berada di zona area ini ya, area konsolidasi tentunya seperti ini ya, naik turunnya di wilayah area ini, saya masih menunggu aja. Jadi tidak ada aktivitas untuk transaksi ya, karena market masih konsolidasi. Dan tentunya saya akan menunggu mana dulu yang akan di breakout ya, seperti biasanya gitu. Karena targetnya masih mendekati area 1942 ya, area tersebut sampai dengan 1966.09. Apakah nanti news yang kita bahas tadi bisa mendorong sampai 1966? Kalau range-nya 30 dolar sih masih bisa ya, minimal 20 dolar ya, 1955 bisa terkejar ya di range area ini gitu. Tapi ya kita lihat mana dulu yang akan di breakout. Adapun kalau nanti candlenya
break daripada impulsif bullish seperti ini ya. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Nah, seperti ini, maka di situ ada penunjukan aktivitas adanya bias momentum yang sangat kuat. Nah, di sini ya larinya kan ke sini. Break, retest dan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau candlenya ditutup candle bearish ya, impulsif bearish seperti ini sih yang saya harapkan ya, karena saya bisa ambil posisi buy di area support gitu. Tapi ya tentunya menunggu konfirmasi ya, tetap adanya bullish engulfing seperti ini. Di sini tinggal saya cek ya, kurang lebih ada area support atau area base. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area ini, saya akan buy dan tentunya dengan target minimal area resistennya. Oke, ini gambaran saya secara keseluruhan untuk market XAU/USD sampai dengan sore hari ini. Karena belum ada perubahan, pergerakan juga masih konsolidasi. Apakah bertahan sampai nanti rilis news ADP ya pukul 19.15? Cek aja kalau candlenya betul-betul breakout daripada area konsolidasi seperti yang saya contohkan itu di atas 1936, di atas 1938.05 atau break di bawah 1932.60. Tinggal lihat aja kalau potensinya di situ pergerakan buyer momentumnya sangat kuat atau seller momentumnya sangat kuat ya. Kalau buyer momentum dia akan bergerak naik cukup signifikan. Kalau seller momentum maka menunjukkan aktivitas impulsif bearishnya yang sangat besar. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.